oleh peserta Kitabus Shalah halaman 9 mengenai masalah tulu'us syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salati. As-salatul mafrudatu khamsun. Al-juhru wa awwalu waqtiha jawalus syamsi wa akhiruhu idha sara jillu kulli syai'in mislahu ba'da jillid jawali wal ashru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala jillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila jillil mislaini wa fil jawazi ila hurubis syamsi wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'ajjinu wa yatawadda'u wa yasturu awrata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa rak'atin wal isya'u wa awwalu waqtiha idha ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajris sani والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. Kitabus Salati, bermula ini itu kitab salat. As-salatu, bermula sembahyang. Al-mafrudatu, yang difardukan. Khamsun, itu 5. Al-juhru, itu juhur. Wa awwalu, bermula ianya juhur. Waktiha, waktunya juhur. Jawalu, itu tergelincir samsi, matahari. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya juhur. Ijau soro, apabila jadilah jillu oleh bayangan kulli tiap-tiap syai'in, sesuatu, mislahu, semisalnya sesuatu, ba'da, akan sesudah jilli, bayangan, jawali, tergelincir, wal asru, dan asar, wa awalu, dan bermula asar, waktiha, waktunya asar, jiyadatu, itu bertambah, ala, di atas jilli, bayangan, misli, semisal, wa akhiruhu, dan akhirnya asar, fi, pada ikhtiyari, waktu ikhtiyar, ila, hingga jilli, bayangan, mislaini, 2 semisal, wa fi, dan pada jawaji, waktu harus, ila, hingga ghurubi, terbenam, samsi, matahari, wal maghribu, dan maghrib, wa waktuha, dan bermula waktu maghrib, wahidun, itu 1, wa huwa, dan bermula ianya hurufus samsi, terbenam matahari, wa bimiqdari, dan dengan qada, ma, apabila yu'adzinu, azan seseorang, wa yatawadda'u, berwudu ianya seseorang, wa yasturu, dan menutup aurata, aurat, wa yuqimus salata, mendirikan salat, wa yusalli, dan sembahyang khamsa, itu 5, raka'atin, rakaat, wal isya'u, dan isya, wa awalu, dan bermula ianya isya, waktiha, waktunya isya, ija, apabila wabah, hilanglah syafaku, syafa' ahmaru, yang merah, wa akhiruhu, dan akhirnya isya, fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiyar, ila, hingga sulusi, sepertiga laili, malam, wa fi, dan pada jawaji, waktu harus, ila, hingga tulu'i, terbit fajri, waktu fajar sani kedua, wa subuhu, dan subuh, wa awalu, dan bermula subuh, waktiha, waktunya subuh, tulu'u fajri, terbit waktu fajri sani kedua, wa akhiruhu, dan akhirnya subuh, fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiyar, ilal isfari, hingga kekuningan, wa fi, dan pada jawaji, waktu harus, ila, hingga tulu' syamsi, terbit matahari, waktiha jawal syamsi,
tergelincirnya matahari. Maksud dari tergelincirnya matahari adalah kita di bawah matahari. Jikalau keluar sedikit bayangan maka itu sudah menandakan masuknya waktu zuhur. Wa akhiruhu ijasara jillu kulli syai'in. Dan bertambahlah bayangan itu. Jikalau bertambah bayangan 1 meter saja maka sudah berakhirlah waktu zuhur. Wal asru dan asar. Wa awal waqtiha ziyadatu. Dan bermula waktu asar ziyadatu itu bertambah. Jikalau bertambah bayangan itu 2 kali lipat maka sudah menentukan masuknya waktu asar. Al-ikhtiyari, waktu ikhtiar. Fil jawali ila ghurubis syamsi, dan waktu harus hingga terbenam matahari. Jikalau sudah terbenam matahari sudah menandakan habisnya waktu asar. Wal maghribu dan maghrib wa waqtuha wahidun, dan bermula waktu maghrib itu satu, dan bermula ianya terbenam matahari. Jikalau sudah terbenam matahari sudah menandakan maksudnya waktu maghrib. Wal isya'u wa awalu waqtiha ija khaba syafaqu ahmaru. Jikalau sudah hilang yang merah-merah atau syafa maka sudah menandakan maksudnya waktu isya. Fil ikhtiyari ila sulusil laili, hingga 1/3 malam sudah menandakan hilangnya, sudah menandakan habisnya waktu isya. Wa subuhu dan subuh wa awal waqtiha tulu'ul fajri tsani. Jikalau matahari sudah keluar sedikit maka sudah menandakan masuknya waktu subuh. Al-isfari wa akhiruhul ikhtiyari ilal isfari. Jikalau sudah keluarnya matahari, sudah keluaran bayangan kita maka sudah menandakan habisnya waktu subuh. Kepada Dewan Hakim memberikan iskal kepada peserta. Kepada Ananda Kami Alwan atau peserta nomor urut 03, pertanyaannya tentang surah. Ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk mengulangnya aja, agar Ananda Alwan mengulangi penjelasan tentang waktu sholat maghrib dan subuh. Itu saja, tolong dijelaskan. Dan maghrib, maksud masuknya waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Jikalau sudah terbenam matahari maka itu sudah menandakan maksudnya waktu maghrib. Wa subuh dan subuh. Jikalau sudah terbit matahari maka sudah menandakan masuknya waktu subuh. Dan akhirnya subuh adalah jikalau sudah kekuningan atau keluar bayangan kita maka sudah menandakan habisnya waktu subuh. Sudah. Berarti waktu subuh itu keluarnya matahari atau bagaimana? Karena menurut pemahaman Ustaz, matahari keluar waktu subuh sudah habis.
Nah, lanjut pertanyaan daripada guru yang lain. Atau solat subuhnya enggak ada? Ada Ustaz. Okey, kasih tepuk tangan dulu kepada peserta 03. Okey. Pertanyaan kedua tentang sorab. Tentang nahu. Coba anda lihat, akhi lihat di matan wa yuqimus salata. Nampak Ustaz? Dah. Dah Ustaz. Coba dibuat maknanya. Wa yuqimus shalah dan mendirikan salat. Wa yuqimus salat. Wa yuqimus salata. Coba di-i'rab. Pas Ustaz. Pas sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Pas? Sah? Atau rasa? Sah aja ya? Okey. Untuk Kepada peserta, coba lihat kalimat wa bimit dari ma yu'azzin. Dah Ustaz. Yu'azzin. Apakah kalimat dari yu'azzin dan sebutkan apa madhi dari yu'azzin? Pas saja. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Khairul Alwan Fauzi, utusan dari kelas 2 Sanawiyah Matru Minas. Peserta selanjutnya halaman 12.
Kalau itu ada berapa? Faslun wal matruku minas salati salasatu asya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas salati salasatun asya'i. Fardu sunnatun wa hayatun. Wal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in zakarahu wa zamanu qaribu at-tabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Wa hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Wa ija zakka fi adadi ma atabihi minar ruk'ati bana alaihi yakinu wa huwa aqallu sajada lis-sahwi wa sujudu sahwi sunnatun wa mahaluhu qabla salami. Wal matruku bermula yang tertinggal minas salati daripadanya salat salah satu asya'i itu ada 3 perkara. Fardu yang pertama fardu, wa sunnatu yang kedua sunnah, wa hayatu yang ketiga hayat. Fal fardu adapun fardu la yanubu tidak menggantikan anhu daripada yang fardu sujud sahwi baik akan tetapi in zakarahu jika teringat ia seseorang wajamanu bermula masa qaribu hampir atta niscaya akan mendatang ia seseorang bihi dengan yang fardu wa bana'a dan membina alaihi di atasnya fardu sajadah sahwi sujud sahwi ia seseorang. Sunnatu dan sunnah la ya'udu tidak menggantikan ilaiha di atasnya sunnah ba'da talabusi sesudah berpakaian bil fardi kepada fardu. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi lakinnahu Lanjut dijelaskan. Bermula yang tertinggal ia seperti lupa daripadanya solat, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama fardu itu artinya wajib, contohnya seperti membaca surah Al-Fatihah, sujud tasawuf awal dan tasawuf akhir. Sunnatu dan sunnah itu mendekati wajib, contohnya seperti membaca doa kunut. Hayatun itu artinya kelakuan, nanti ada hukumnya. Bermula fardu tidak menggantikan anhu daripadanya sujud sahwi. Apabila lupa ia seseorang akan fardu, ia harus sujud sahwi dan menambah 1 rakaat lagi. Itu untuk fardu.
akan tetapi jika teringat ia seseorang bermula zaman hampir, semisal ia seseorang lupa akan ruku apabila keningnya belum tersentuh dengan tanah, boleh bangun kembali. Niscaya ia mendatangkan seseorang dengannya fardu dan membina di atasnya fardu akan sujud sahwi. Anak daripadanya fardu. Jadi untuk pertanyaannya, coba ketika kita dalam keadaan sholat, dengar kan suara kan? Dengar. Udah? Ketika dalam keadaan sholat kita lupa untuk melaksanakan ruku. Lupa ini seandainya kita lupa untuk ruku. Apa yang dilakukan seseorang apabila dia lupa akan ruku, dan termasuk di pembahagian kemana dia? Apabila lupa seseorang akan melaksanakan ruku, ia harus sujud sahwi dan melaksanakan 1 rakaat lagi. Pertanyaan yang kedua tentang masalah nama. Coba anti lihat di kalimat faslun. Faslun itu cara mengi'rabnya bagaimana? Coba anti i'rabkan kalimat faslun tersebut. Bas. Coba antum tengok di kalimat la yanubu. Yanubu. Apa nama kalimat dari yanubu? Dan coba tasbihkan. Kalimatnya fi'il saja. Silakan. Yang mana? Kasih semangatnya lu. Ustaz.
Ya Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Ratih Kurniasari, utusan dari kelas 2B Sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami himbaukan lagi kepada peserta ketika halaman 15. Faslun wassalatul kusufi. Silakan untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan lampunya, ketika belum ditekan jangan dimulai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wassalatul kusufi sunatu mu'akadat fa in fatat lam tuqda wa yusalli li kusufi samsi wa khusufi qamari rak'ataini fi kulli rak'atin qiyamani yutillu qira'ata fihima wa ruku'ani yutillu tasbiha fihima duna sujudi wa yaktubu ba'da khutbataini yusiru fi kusufi samsi wa yajharu fi khusufi qamari. Paslon, bermula ini itu satu pasal. Salat sembahyang gerhana itu sunah muakkad. Maka jika lupa ia seseorang saya tidak diqadha, dan sembahyang ia seseorang akan gerhana matahari dan gerhana bulan akan 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat itu 2 kali berdiri, dan memanjang ia seseorang akan bacaan pada kedua rakaat, dan rukuk dan memanjang ia seseorang akan tasbih pada kedua rukuk, meniadakan sujud, dan berkhutbah ia seseorang sesudah sembahyang akan 2 khutbah, dan mensir ia seseorang pada gerhana matahari, dan menjihar ia seseorang pada gerhana bulan. Pasal ini menjelaskan tentang salat gerhana. Salat gerhana adalah salat yang muakkad, yang dimana salat muakkad itu yang mendekati wajib. Salat gerhana ada terbagi 2. Pertama gerhana matahari, dan kedua gerhana bulan. Maka jika lupa ia seseorang tidak perlu diqadha. Jikalau kita lupa melaksanakan salat gerhana ataupun sengaja ditinggalkan, itu tidak perlu diqadha, karena salat gerhana adalah salat yang sunnah. Dan salat ia seseorang bagi gerhana matahari dan gerhana bulan akan 2 rakaat. Jika salat gerhana hanyalah 2 rakaat, mau dia gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada tiap-tiap rakaat itu 2 kali berdiri. Jikalau pada mengerjakan salat gerhana itu 2 kali berdiri, dan memanjang ia seseorang akan bacaan pada 2 rakaat. Pas kita melaksanakan salat gerhana, bacalah surah yang panjang-panjang. Contohnya seperti surah Al-Baqarah dan surah Al-Muluk. Dan ruku, dan memanjang ia seseorang akan tasbih pada kedua ruku. Jadi pas ruku itu memanjangkan akan tasbih ataupun memperbanyak tasbih pada saat ruku. Dan meniadakan sujud, berarti pas saat sujud itu tidak lagi panjang tasbihnya ataupun tidak lagi banyak tasbihnya saat sujud. Kayu semangat dulu. Dan berkhutbah ia seseorang
sesudah sembahyang gerhana. Dan menurut khutbah ia seseorang sesudah sembahyang akan dua khutbah. Jadi setelah imam sholat gerhana itu berkhutbah akan 2 rakaat. Contohnya seperti sholat Jumat, sholat hari raya, yang dimana sholat Jumat itu sebelum sholat itu ada yang dinamai khutbah ataupun yang dinamakan ceramah. Sholat hari raya itu sesudah sholat itu ada yang namanya khutbah juga. Itu yang dinamakan akan 2 khutbah. Dan sekali lagi diingatkan, perhatikan lampu yang menyala. Dah kasih semangat dulu untuk peserta 008. Assalamualaikum. Tanyaan aja belum tapi udah salam. Udah. Pertanyaan yang pertama, sholat 2 gerhana itu pelajaran yang kamu jelaskan pagi hari ini. Kapan kamu mengerjakan sholat gerhana? Apakah sebelum gerhana, ketika gerhana, atau setelah gerhana? Ketika gerhana, Ustaz. Lanjut pertanyaannya, ketika gerhana, sedangkan Anda menjelaskan surah yang panjang, rukuk yang dipanjangkan, tasbihnya, apakah sempat? Sempat, Ustaz. Sempat, Ustaz. Coba anti lihat pada matan wa yajharu fi khusufil qamari. Sufi, Ustaz. Wa yajharu fi khusufil qamari. Coba diulang maknanya. Wa yajharu fi khusufil qamari. Maknanya, Ustaz. Dan menjihar ia seseorang. Dan menjihar ia seseorang pada gerhana bulan. Wa yajharu fi khusufil qamari. Dan menjihar ia seseorang pada gerhana bulan. Wa yajharu, coba diirab. Pas. Pas. Sah. Tepuk tangan dulu untuk peserta. Fi khusufi. Fi tersebut huruf apa? Jar, Ustaz. Khusufi. Coba i'rab. Pas, Ustaz. Gimana lah, dia tahu hurufnya, cuman cara ngerap dia nggak tahu. Fi huruf jar, alamat jar kasrah yang jahir pada akhirnya. Mantap, tepuk tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Ratika Susanti, utusan
dari kelas 3B Sanawiyah. Ini Dewan Hakim ngeri-ngeri. Peserta, coba Anda baca halaman 9, Faslun wasyara'itu wujubis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyara'itu wujubis sholati salasatu asya'a. Islamu wa bulughu wa aqlu wa haddu taklifi. Faslun, bermula Peserta, jangan dimulai sebelum lampu menyala. Karena sebagian Dewan Hakim belum buka kitab sudah dibaca. Ini kepada peserta kami ingatkan yang sekali lagi, ini peringatan terakhir. Karena tingginya nilai kita itu sesuai dengan peraturan dan aturan. Walaupun kita pandai menyurah, lancar ketika mengi'rab, tapi tidak sesuai dengan aturan, maka nilai kita tidak dihitung, nol nilai kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyara'itu wujubis sholati salasatu asya'a. Islamu wa bulughu wa aqlu wa haddu taklifi. Faslun, bermula ini itu satu pasal wasyara'itu dan syarat-syarat wujubi wajib sholatu atas sholat. Salah satu itu 3 asya'a segala perkara. Islamu, Islam, wa bulughu dan baligh, wa aqlu dan berakal, wa Allah dan bermula dengan haddu batasan taklifi taklif. Dalam pasal yang ini kita membahas tentang syarat. Kalau lampu belum ditekan, lanjut aja baca mantannya nak ya. Lampu belum ditekan, langsung lanjut mantannya. Dalam pasal ini kita membahas tentang syarat-syarat wajib atas sholat. Syarat wajib atas sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiga akbar akal. Ini untuk bertanya pun Ustadz agak ragu sebenarnya bertanya. Karena kalau ditanya masalah surah nggak panjang-panjang sebenarnya, karena udah dijelaskan ini, walaupun nggak dipecah ya kan. Karena cuma penjelasannya ya berapa detik coba ini. Udah. Coba peserta
jelaskan ataupun paparkan arti daripada berakal. Maksud dari berakal di situ apa? Apakah hanya memiliki akal, otak, atau bagaimana? Akal itu maksudnya apa? Orang yang sudah tahu benar atau salah. Jadi berarti yang berakal yang dimaksud tadi orang yang sudah tahu benar atau salah. Ya, Ustaz. Oh gitu. Sedangkan yang dijelaskan di depan itu bahwa haddul taklifi itu bagaimana? Sedangkan yang di depan itu bagaimana? Itu kan wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Udah lanjut saja kita yang lain. Dah, tengok di kalimat zat ada nih. Ujubi. Dah, wasyara itu ujubi. Coba ikrarkan. Apa kalimatnya? Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama At-Tua, utusan dari kelas 2A Sanawiyah. Selanjutnya peserta kepada peserta, tolong bacakan faslun wasyara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najas, wa satrul aurati bilibasin tahirin, wal wuqufu ala makanin tahirin, wal ilmu bidukhulil waqti, wastiqbalul qiblati, wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fis safari ala rahilah. Faslun wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan, an-niyatu wal qiyamu ma'al qudrah, wa takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha.
Fasun, bermula ini itu satu pasal. Dan bermula syarat-syarat solat sebelum masuk pada yang solat itu 5 perkara. Mana-mana saja yang 5. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najas, suci anggota daripada hadas dan najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, dan yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan masuk waktu. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuju, dan bolehlah tarkul kiblati fi halataini, meninggalkan kiblat pada 2 ketika. Fi siddatil khaufi, sabit yang pertama pada bersangat dan takut. Wa fin nafilati, dan sabit yang kedua pada solat sunnah. Fi safari ala wahilati, pada musafir di atas kendaraan. Pada pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan solat. Ada berapa syarat yang harus kita penuhi? Ada 5. Apa-apa saja? Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najas, suci tubuh, suci anggota tubuh daripada hadas dan najis. Jadi kalau kita sebelum melaksanakan solat, tubuh kita tak boleh ada berhadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar. Dan juga di tubuh kita harus bersih dari najis. Lalu yang kedua, menutup aurat. Syarat-syarat yang harus kita penuhi adalah menutup aurat. Tentunya kita menutup aurat juga dengan pakaian yang bersih. Dan syarat yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Tempat kita sholat itu harus suci, nggak boleh ada kotoran, baik itu najis. Lalu syarat yang keempat adalah mengetahui waktu sholat. Baik itu sholat apapun yang ingin kita lakukan, kita harus mengetahui waktu kapan kita melaksanakan sholat. Lalu syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Tentunya menghadap kiblat, kita wajib menghadap kiblat ketika melaksanakan sholat. Tapi ada suatu saat kita bisa meninggalkan kiblat. Kita boleh enggak menghadap kiblat kalau kita melaksanakan sholat. Kapan itu? Yang pertama adalah fi syiddatil khaufi, pada ketika kita sangat takut. Misal depan kita ada ular. Kalau kita sholat menghadap ular itu, ular ini kebetulan ada di hadapan kiblat. Kiblat ke sana, ular ada di sana. Jadi kita boleh enggak menghadap kiblat karena di depan itu ada ancaman bagi kita. Lalu yang kedua adalah fin nafilati fis safari ala rahilah, yaitu sholat sunnah di atas perjalanan. Kalau kita pengen melaksanakan sholat sunnah ketika lagi musafir, misal kita lagi naik pesawat, terus kita pengen melaksanain sholat sunnah, bisa enggak menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib itu enggak bisa. Udah. Pertanyaan yang pertama, rukun dan syarat beda ya? Beda, Ustaz. Rukun kapan? Ketika di dalam sholat. Syarat ketika di luar sholat atau sebelum melaksanakan sholat. Jadi pertanyaannya, itu belum pertanyaan Nana. Pertanyaannya, di dalam sholat kita wajib menuntut ilmu, menutup aurat, karena itu adalah syaratnya. Jadi sebelum sholat kita menutup aurat. Jadi pertanyaannya, ketika kita dalam keadaan sholat, biasanya ruku, sujud. Ketika sujud ataupun ruku, itu kain bagi laki-laki biasanya pakai kain sarung, ditiup angin sampai terlihat aurat. Bagaimana sholatnya, sah atau tidak? Kalau seketika itu langsung ditutup, sah, dimaafkan. Baik, lanjut. Ya, beri semangat kepada peserta dulu. Ini udah panas, udah demam Rasidin.
Coba lihat di kalimat istiqbalul qiblati. Istiqbalul qiblati. Ya. Coba sebutkan kalimat apakah istiqbalul qiblati dan tasrifkan. Istiqbal. Yang istiqbali. Kalimat apa istiqbalu itu dan min haitsu tasrifnya, asal katanya dari apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Istiqbala yastaqbilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dewan hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Khulafaur Rasyidin sekedar utusan dari kelas 3 Al-Sanawiyah. Selanjutnya ya kepada peserta, coba baca faslun wasyara'itus sholati. Sama seperti Al-Ustadz Rasyidin baca. Ini bertanda apa ini? Cuaca pun begitu cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Perhatikan lampu, berapa kali dibilang perhatikan lampu. Jangan terkecoh dengan diamnya Dewan Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi wa syatrul awrati bil libasin tahirin wal wuqufu ala makanin tahirin wal ilmu biduhulil waqti wa istiqbalul qiblati wa yajuju tarkul qiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fi nafilati fi safari ala rahilati. Faslun wa arkanus salati samaniyata asyaru ruknan an-niyatu wal qiyamu. Faslun bermula ini itu satu pasal, wasyara itu dan bermula syarat salati salat qabla sebelum dukhuli masuk fiha padanya salat khamsatu itu 5 asya'a perkara. Jadi pembahasan ini menjelaskan tentang syarat sebelum masuknya salat, yang dimana syarat salat itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi, suci dari anggota dari hadas dan najis. Jadi sebelum kita menunaikan salat hendaklah kita mensucikan anggota kita dari hadas, contohnya seperti hadas kecil dan hadas besar, dan najis yaitu seperti kotoran yang lengket di badan kita, hendaklah kita sucikan dulu. Dan yang kedua wasyatrul aurati bil libasin tahirin, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi sebelum kita menunaikan ibadah juga kita hendak menutupi aurat
dengan pakaian yang suci tanpa ada kotoran yang sedikit pun. Wal wuqufu 'alal makanil tahiri, dan berdiri di atas tempat yang suci, yaitu sebelum kita salat hendaklah kita berdiri di atas tempat yang suci tanpa ada najis ataupun kotoran. Wal ilmu bidukhuli waqti, dan mengetahui masuknya waktu. Sebelum kita menunaikan salat juga hendaklah kita mengetahui kapan itu waktu masuknya salat. Wa istiqbalu kiblati, dan menghadap kiblat. Sebelum kita menunaikan salat juga hendaklah kita menghadap kiblat, dan bolehlah meninggalkan kiblat pada dua ketika. Boleh kita tidak menghadap kiblat pada dua keadaan, yaitu yang pertama fi syiddatil khaufi, pada bersengatan takut. Pada bersengatan takut ini contohnya seperti perperangan, yaitu dia takut kena tembak, jadi boleh tidak menghadap kiblat. Dan yang kedua, wa fi nafilati fi syarafi ala rahilati, pada salat sunnah pada musafir di atasnya kendaraan. Contohnya seperti musafir yang berpergian jauh, dia pergi naik motor, dia pergi naik mobil, tetapi dia pengen salat sunnah, contoh seperti salat duha, salat tahajud. Boleh tidak menghadap kiblat karena mobil itu tidak tahu arahnya kemana. Faslun, dan bermula satu pasal Coba jelaskan sekali lagi. Wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatun asya'a. Jadi sebelum kita mau menunaikan ibadah solat, hendaklah kita menyelesaikan dulu syarat-syarat solat itu yang terbaik, syarat solat itu yang ada 5, yang terbagi menjadi 5, Ustaz. Syarat. Yang dimaksud dengan syarat bagaimana? Syarat ialah yang dikerjakan sebelum solat, Ustaz. Yang dikerjakan sebelum sholat. Kalau misalnya kita tinggalkan syarat ini, apakah sholat tersebut sah atau tidak? Tidak, Ustaz. Apakah sama antara sholat dan syarat dan rukun? Beda, Ustaz. Ya, kepada peserta, coba perhatikan di kalimat wasyara'itus sholati qabla dukhuli fiha. Fiha itu amil jar ataupun yang dikatakan dengan huruf jar. Kemudian di depan huruf jar ada ha di situ. Sedangkan amalan daripada huruf jar memajrurkan ataupun membaris bawahi kalimat di depan. Itu kok barisnya mansub? Coba antum i'rab, anti i'rab. Oh, belum dipelajari ya, Ustazah. Ya, saraf. Coba lihat di kalimat tarku. Ayat tarku. Ya jujur. Apakah kalimat dari yang itu? Dan coba tasrifkan. Isim saja. Fi'il saja. Kenapa? Fi'il mudhari saja. Coba tasrifkan. Ya jujur, ya jujur.
terus atau percaya diri? Ya jujur ya jujani ya jujuna. Ya jujatun ya jujatani ya jujatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Darnila Putri, utusan dari kelas 3B Sanawiyah. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa saraitu wajib ijma'ati sabatu asya'a al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal zukuriyah wa sihhatu wal istidlan wa saraitu fi'liha salasatun an yakuna al-baladu misran aw qaryatan wa an yakuna al-adadu arba'ina min ahli jum'at wa an yakuna al-waqtu baqiyan fa in kharaja al-waqtu aw udimati surutu suliyat zuhran wa faraiduha salasatun khutbatani yakumu fiha wa yajlisu bainahuma wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin wa hayatuha arba'u ghisalin al-ghusli wa tanzibu zasadi wa lubasu siyabi bidi wa akhzu zubari wa tibi wa yustahabbu insatu fi waqti khutbati wa an daghala imamu yaktubu salla rak'ataini hafifataini summa yajlisu. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat salat Jumat dan rukun salat Jumat dan sunnah-sunnah salat Jumat. Syarat di dalam salat Jumat ada 7 perkara. Yang pertama Islam. Selain daripada orang Islam tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, yang kelima naik haji apabila mampu. Wal bulugh dan baligh. Orang yang baligh adalah orang yang dewasa. Wal aqlu dan berakal. Orang yang berakal adalah orang yang berakal pandai membedakan yang mana laki-laki dan yang mana perempuan. Wal hurriyatu dan merdeka. Orang yang merdeka wajib melaksanakan salat Jumat. Orang merdeka wajib melaksanakan salat Jumat karena merdeka. Budak tidak wajib melaksanakan salat Jumat karena belum merdeka. Sunnah bagi budak untuk melaksanakan salat Jumat. Wal zukuriyatu dan laki-laki. Bagi lelaki wajib melaksanakan salat Jumat. Wasihatu dan sehat. Orang yang sehat wajib melaksanakan salat Jumat. Dan orang yang sakit sunnah baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Contoh daripada sakitnya, sakit kaki, patah kaki, tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Wal istidon dan bertanah air. Oke. Untuk peserta, coba anda lihat. Wa syara'itul wujubil jum'ati sab'atu asya.
Syarat wajib untuk sholat Jumat ada berapa? 7 perkara. Ada 7 perkara. Yang pertama Islam. Yang kedua Baligh. Yang ketiga Berakal. berakal. Yang dimaksud dengan berakal ini tadi bagaimana? Orang yang pandai membedakan yang mana laki-laki dan perempuan. Orang yang pandai membedakan yang laki-laki dan perempuan. Kalau pembahasan masalah membedakan laki-laki dan perempuan, orang gila pun pandai kayaknya. Coba kita tanya sama apa dulu? Sama Ari Rashid. Ari Rashid, kalau orang gila bisa atau enggak membedakan mana laki-laki mana perempuan? Bisa atau enggak? Bisa. Ari Mijuar bisa atau enggak? Ari Mijuar bisa atau enggak membedakan mana laki-laki mana perempuan? Boleh? Berarti Ari Mijuar itu kan tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Berarti nggak ada berakal dia. Bagaimana? Berarti Ari Mijuar tidak wajib sholat Jumat karena salah satu syaratnya tidak lengkap, yaitu tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana? Pas. Yang dimaksud dengan orang berakal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya Tengku Khalil, coba perhatikan kalimat sab'atu. Di belakang sab'atu di depan paslon itu ada wasyara, itu bermula segala syarat. Setiap kalimat mubtada pasti membutuhkan khobar. Jadi khobarnya di situ di kalimat sab'atu. Bagaimana cara pengi'raban khobar? Pas Ustaz. Coba lihat di kalimat asya'a. Coba sebutkan asya'a itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil tadi atas nama Muhammad Ibrahim Khalil, utusan dari kelas 3A Sanawiyah,